Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang proses pengaruh sosial, dalam hal ini pemimpin dan kepemimpinan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah usaha yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengubah sikap, keyakinan, persepsi, atau perilaku orang lain. Pengaruh sosial merupakan suatu usaha dalam mengubah perilaku seseorang dalam berpikir, berpersepsi, keyakinan, sikap seseorang, ataupun beberapa individu lainnya. Yang kedua yaitu tingkatan pengaruh sosial. Dalam tingkatan pengaruh sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menerima atau acceptance, yaitu perubahan yang terjadi dalam diri kita sebagai hasil dari pengaruh sosial yang kita sebut dengan penerimaan atau acceptance. Jika seseorang atau sebuah kelompok meyakinkan kita untuk mempercayai dan bertindak seperti yang diinginkan, maka perubahan yang kita lakukan sebagai hasil dari proses yang terjadi di dalam batin. Dalam penerimaan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama identifikasi. Kita mungkin menerima pengaruh karena kita mengidentifikasi atau memihak terhadap satu kelompok, individu, atau karena alasan tertentu. Identifikasi membantu mempertahankan hubungan interpersonal antara mereka yang terlibat. Pada bentuk penerimaan ini, isi dari perubahan perilaku bukanlah suatu hal bagus bila dibandingkan dengan hasilnya. Yang kedua yaitu internalisasi. Bentuk penerimaan yang paling dalam adalah ketika seseorang merasa yakin untuk mempercayai perubahan sikap. Seseorang telah dipengaruhi oleh keyakinan baru, menerima makna dan bentuk sosial. Yang selanjutnya yaitu tingkatan compliance atau menolak adanya pengaruh sosial yang diberikan kepada penerima informasi. Dalam komplain di sini yaitu pengaruh sosial tidak terlalu berpengaruh pada diri seseorang dan tidak juga merubah sikap orang tersebut. Adapun bentuk-bentuk komplain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama konformitas. Konformitas yaitu berubah sikap atau perilaku disebabkan karena pengaruh kelompok. Dan yang kedua yaitu kepatuhan. Bentuk yang paling menarik dari komplain adalah kepatuhan, di mana pengaruh individu terhadap individu lainnya adalah hasil dari permintaan secara langsung atau perintah. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anis. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pengaruh sosial. Ada 3 bentuk pengaruh sosial. Yang pertama konformitas, yang kedua yaitu kepatuhan, dan ketiga yaitu kekuasaan sosial. Konformitas yaitu dibagi menjadi 2, pembentukan norma dan tekanan kelompok. Pembentukan norma ialah pedoman berperilaku yang mempengaruhi tindakan kita sendiri. Norma juga termasuk sebagai interaksi sosial, yaitu perilaku yang dikatakan oleh banyak orang sebagai populer, modern, dan norma itu sendiri. Yang kedua, tekanan kelompok. Beberapa penjelasan yang telah dijelaskan dalam conformity, kita mendapat dampak dari kehidupan kelompok itu sendiri terhadap individu. Terkadang kelompok-kelompok itu hadir. Dan selanjutnya yaitu kepatuhan. Yang ada beberapa faktor yang memengaruhi individu yang untuk patuh dan tidak patuh, antara lain yaitu sosok berwenang. Semakin dekat seorang subjek dengan orang yang berwenang, semakin tinggi kemungkinan individu untuk patuh. Yang kedua, dukungan kelompok. Dukungan kelompok itu sendiri berpengaruh terhadap
kepatuhan. Makin banyak anggota kelompok yang patuh, makin banyak pula anggota yang lain juga ikut patuh. Demikian pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan sosial. Yaitu ada tipe-tipe power, yaitu yang pertama reward power atau kekuasaan imbalan. Pengaruh yang berdasarkan kepemilikan yaitu kemampuan untuk memberi sesuatu yang diinginkan oleh orang lain atau mengambil sesuatu yang tidak disukai atau diinginkan orang. Yang kedua yaitu coercive power atau kekuasaan hukuman. Power untuk menghukum seseorang dikatakan mempunyai pengaruh itu sendiri dengan cara mengancam atau mengambil sesuatu dari Anda atau membuat Anda menderita. Kelemahannya diperlukan pengawasan dari memberi pengaruh terhadap perilaku itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu legitimate power, kekuasaan legitimasi. Sebagaimana orang dapat mempengaruhi kita karena adanya pengakuan dari kita bahwa mereka punya hak untuk melakukannya disebabkan wewenang, status atau kedudukan sosial yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu referent power, kekuasaan rujukan. Selain peran profesional, bentuk lain dari hubungan bisa mempunyai pengaruh sosial. Di bawah pengaruh referent power itu sendiri, seorang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang yang memberi pengaruh akan menurutinya. Selanjutnya yaitu expert power, kekuasaan ahli. Didasarkan atau keyakinan seorang bahwa memberi pengaruh mempunyai pengetahuan yang tinggi atau keahlian di suatu bidang tertentu yang berkaitan. Contohnya ketika seorang dokter menyuruh pasiennya untuk menurunkan berat badan, maka pasien tersebut akan menerima saran tersebut. Yang selanjutnya yaitu proses pengaruh sosial seorang pemimpin dilihat dari kepemimpinannya, yaitu sosial yang dilakukan seorang pemimpin dilihat dari kepemimpinannya terhadap karyawan, yaitu kesediaan atasan membantu karyawan dalam menghadapi kesulitan, kemampuan atasan dalam memberikan dorongan kepada karyawan tersebut. Karyawan atasan memahami keinginan karyawan tersebut. Kejelasan atasan menyampaikan perintah-perintah kepada karyawan. Kemampuan atasan menjalin hubungan baik dengan bawahannya dan kedekatannya atas dengan bawahannya. Selain itu, untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan serta mempengaruhi orang lain ke arah pencapaian tujuan tersebut, maka sangat diperlukan kemampuan dalam menganalisis pencapaian tujuan tersebut dalam perilaku manusia itu sendiri. Pemimpin berperan penting, bahkan harus memiliki kemampuan dalam memprediksi, menjelaskan, serta mengendalikan perilaku manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.